Ya, malam hari ini sudah ada bersama-sama dengan kita Bapak Fendi Kris yang akan bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Silakan Pak Fendi, bisa dibuka mute-nya. Selamat malam Pak Fendi. Dibuka mic-nya Pak. Selamat malam Pak Fran. Shalom, shalom, shalom. Semua sehat ya, keluarga sehat semua Pak ya? Sehat, puji Tuhan, luar Puji biasa. Tuhan. Ya, silakan Pak Fendi bisa bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan Bapak. Tuhan Yesus memberkati Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam keluarga besar PD Victory. Selamat malam Bu Eli. Malam hari ini izinkan saya perkenalkan lebih dulu. Nama saya Fendi. Pekerjaan sehari-hari saya sebagai seorang pegawai negeri sipil. Dan malam hari ini saya akan menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Walaupun itu menurut manusia adalah sebuah aib, sesuatu yang sangat memalukan, bahkan itu sebuah kenistaan, tapi saya merasakan ketika Tuhan membawa saya dari zona nyaman kepada zona tidak nyaman, disitulah saya merasakan dalam kelemahan saya itu kuasa Tuhan justru dinyatakan luar biasa dalam hidup saya. Singkat cerita, saya ini kemarin selama 15 bulan sempat masuk di dalam penjara karena saya diduga atau didakwa untuk melakukan tindak pidana korupsi. Namun saya di situ merasakan penyertaan Tuhan bagi saya luar biasa. Mengapa? Karena ketika Tuhan mengizinkan saya dibawa ke zona tidak nyaman, saya waktu itu merasakan atau bertanya di dalam hati saya, ini kesalahan saya atau ini rencana Tuhan dalam hidup saya, di mana saya harus melakukan taat dan setia. Tuhan tidak segera menjawab pertanyaan saya tersebut, karena saya diperhadapkan kepada panggilan dari kejaksaan untuk mempertanggungjawabkan dan memberikan keterangan terhadap apa yang pernah saya lakukan. Waktu itu memang saya sebagai pelaksana tugas di sebuah kantor menggantikan pimpinan saya yang pensiun. Nah, Tuhan hanya memberikan kepada saya sebuah ayat waktu itu, pada waktu saya masih sering dipanggil-panggil diminta keterangan kejaksaan, yaitu mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Itu ada di Yeremia 1 ayat 19. Saya merasa suara Tuhan begitu terdengar jelas ketika saya doa pagi antara jam 2 sampai jam 3. Saya benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan, pasrah, dalam arti dengan iman saya berkata bahwa Tuhan pasti menyertai saya, apapun badainya. Nah, di perjalanan waktu ternyata penyidikan itu berakhir kepada saya dijebloskan ke dalam penjara tanggal 15 Desember. Nah, disitulah saya merasakan, loh Tuhan, ini kok semakin buruk ya, gitu ya. Tapi Tuhan berkata, bahkan di dalam saya di ruang penjara yang sempit, gelap, sunyi dan dingin itu, Tuhan membukakan saya kepada sebuah ayat yang menjadi pertanyaan saya selama ini, yaitu di Yesaya 51 ayat ke-7 tentang perkara saya ini. Tuhan mengatakan di sana, janganlah takut jika diaibkan oleh manusia dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Luar biasa. Saya waktu itu di dalam penjara yang sepi dan sunyi itu dan dingin itu, bulu kuduk saya sampai merinding semua. Rasanya Tuhan itu ada di hadapan saya. Di dalam penjara yang gelap, tidak seperti di sinetron-sinetron ya. Saya merasakan Tuhan dekat menyertai saya, di samping saya, di hadapan saya. Di situlah saya merasa kuat. Berarti saya harus menjalani ini semua. Minum cawan yang pahit. Ada rencana Tuhan yang harus digenapi dalam hidup saya. Kemudian saya berbagi tugas dengan Tuhan. Ya,
perkara saya, ini urusan Tuhan. Ini seperti David melawan Goliat. Saya nggak mampu Tuhan, saya nggak sanggup melawan kuatnya kekuasaan dari kejaksaan. Saya hanya berserah, menyerahkan semuanya kepada Tuhan tentang perkara saya. Nah, saya sendiri melaksanakan pekerjaan saya. Saya yakin kalau ini sebuah ujian dari Tuhan, berarti ada kenaikan level iman yang diharapkan Tuhan dari saya. Memang di zona nyaman membuat orang menjadi lupa akan Tuhan, lebih menikmati kepentingan-kepentingan dirinya sendiri. Nah, disitulah saya merasa ada kedagingan saya yang begitu dominan selama ini, dan itu yang harus saya selesaikan. Saya kembalikan, saya salibkan, harus di kayu salib ya. Nah, disitulah saya berbagi tugas dengan Tuhan, dan disitulah mulai Tuhan menampakkan semua penyertaannya kepada saya. Ibarat saya itu ada di sebuah laut, kapal saya pecah. Tim SAR-nya disediakan Tuhan dengan sangat jelas. Orang-orang hebat yang menguasai hukum di tindak pidana tipikor ini dihadirkan Tuhan. Saya tidak pernah kenal dengan beliau-beliau, tapi Tuhan datangkan kepada saya. Seorang sekda dikirim dari Provinsi Jawa Timur ke Kota Pasuruan. Beliau anak Tuhan yang setia, mendampingi saya, juga memberikan pengetahuan kepada saya tentang apa perkara yang harus saya jalani ini, karena apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara, tetapi di satu sisi jaksa melihat dari Undang-Undang Tipikor bahwa saya melakukan kesalahan dan berakibat merugikan negara. Tapi Pak Sekda saya menyampaikan, kowe Mas tidak punya kesalahan. Apa yang sudah dilakukan adalah benar sesuai undang-undang. Tidak ada kerugian negara. Yang ada adalah kelebihan banyak. Nah, di situ saya merasa kuat. Tuhan luar biasa. Tim SAR-nya itu menyertai saya itu orang-orang pilihan Tuhan yang terbaik di kelasnya. Kemudian saya dikenalkan oleh Tuhan seorang pengacara anak Tuhan juga. Luar biasa, tidak pernah saya kenal. Beliau spesialis untuk kasus-kasus tipikor dan sering memenangkan perkara-perkara tipikor. Kemudian yang ketiga, Tuhan berikan kepada saya seorang profesor ahli hukum administrasi negara dari UNER. Saya juga tidak kenal dengan beliau. Tuhan kirimkan buat saya untuk menolong saya di persidangan sebagai saksi ahli saya. Disitulah saya merasakan keren banget Tuhan itu. Kalau sudah menyertai, walaupun badainya kenceng, menakutkan, tapi kalau Tuhan sudah menyertai, itu luar biasa. Hal-hal itulah yang saya rasakan. Di dalam penjara pun demikian. Saya hanya bawa sebuah Alkitab, kemudian saya diberi sebuah buku renungan oleh teman-teman di penjara. Buku renungan itu adalah buku renungan PD Victory. Saya melihat buku ini di dalamnya dari halaman 1 sampai 30, saya merasa, loh, ini yang nulis ini orang hebat, orang yang pernah teraniaya, orang yang pernah menderita sekian lamanya. Saya hanya menyimpulkan itu, karena tidak mudah menulis buku yang isinya sama, rohnya sama, yaitu menang dalam penderitaan, kuat dalam penderitaan, bertahan dalam pencobaan. Itu saya melihat siapa sih yang menulis ini. Ternyata Bu Eli. Saya tidak pernah kenal, saya nggak pernah tahu tentang Bu Eli. Tapi saya hanya berdoa, Tuhan suatu saat pertemukan saya dengan beliau. Ternyata di malam ini seperti mimpi buat saya. Saya berbicara, saya bertemu dengan keluarga besar PD Victory yang selama ini hanya saya tahu dari sebuah buku renungan dan beberapa buku renungan yang lain yang saya terima dari tim pelayanan yang ada di lapas. Disitulah saya merasakan buku renungan PD Victory ini buku yang mendampingi saya. Selain Alkitab sebagai firman Tuhan yang utama, bagaimana Bu Eli menyampaikan kepada saya lewat tulisannya bahwa saya harus memiliki respon yang benar ketika saya sedang dalam ujian, dalam cobaan yang begitu berat. Tapi Tuhan katakan lewat Bu Eli bahwa saya harus fokus kepada kuasa pertolongan Tuhan yang lebih besar dari masalah yang saya hadapi. Di situ saya banyak belajar. Jadi ada 3 poin penting lah selama saya di dalam penjara.
apa yang saya terima, saya pelajari dari buku-buku di BD Victory itu, bagaimana saya mengalami kehancuran, penganiayaan, sampai jadi keset, tidak dihormati seperti itu. Hal-hal kerugian buat keluarga saya, karir saya, semua aniaya saya terima dengan penuh sukacita. Kalau saya nuruti kata hati saya, mungkin saya menjadi dendam, jadi marah. Tetapi lewat buku renungan BD Victory ini saya merasa saya harus merespon yang benar. Jangan sampai salah. Kalau salah, maka Tuhan tidak berkenan. Jadi akhirnya saya pegang 3 hal. Dari semua buku renungan BD Victory, saya menyimpulkan bahwa saya tetap harus takut kepada Tuhan. Saya tidak boleh kecewa sama Tuhan. Saya tidak boleh marah sama Tuhan. Saya tidak boleh dendam kepada orang-orang yang telah mengaibkan, menista saya. Itu. Jadi takut akan Tuhan saya praktekkan di dalam kehidupan saya di dalam penjara. Saya tetap setia ibadah, melayani Tuhan, melayani teman-teman nabi yang lain yang Nasrani. Bahkan saya pun merasa senang juga gitu, karena orang-orang yang lain memanggil saya itu Ustadz Kristen, karena mereka banyak belajar tentang kekristenan dari saya. Mereka akhirnya tahu, oh bagaimana orang Kristen berdoa, bagaimana orang Kristen berpuasa. Di situ saya merasa senang, wah ini Tuhan, ini rencana Tuhan yang luar biasa. Saya menjadi saksi Tuhan di dalam kegelapan, di dalam penjara yang gelap. Di situ saya merasa jadi sebuah sebuah anugerah buat saya, walaupun harus dijalani dengan rasa yang sangat pahit. Tapi disitulah saya merasakan kuasa Tuhan dinyatakan. Banyak masalah di dalam penjara, bahkan mungkin yang paling berat buat saya adalah penundaan untuk bebas, penundaan untuk menang. Tapi disitulah Tuhan mengajarkan kepada saya, prosesnya harus dinikmati. Nikmatilah ketidaknikmatan itu senikmat-nikmatnya. Itulah yang diajarkan Tuhan kepada saya. Jadi saya menghadapi soal-soal ujian dari Tuhan itu paling tidak 9 buah roh itu diujikan satu persatu kepada saya oleh Tuhan. Luar biasa. Dan saya juga belajar untuk menyalipkan kedagingan saya. Kalau di Galatia mungkin ada sekitar 15 kedagingan ya. Itu saya harus salibkan satu persatu di dalam penjara yang sangat terbatas itu. Dan puji Tuhan, hasilnya luar biasa. Poin yang ketiga, yaitu saya harus bisa menjaga hati saya. Terhadap apa? Namanya sindrom dendam ya, atau sampah hati. Nah, disitulah saya berusaha untuk bisa mengampuni orang-orang yang telah menganiaya saya. Orang-orang yang tidak saya kenal, bahkan orang-orang yang saya kenal dengan sangat dekat, yang telah memfitnah saya. Itu saya harus bisa mengampuni mereka. Itulah kuasa Tuhan yang saya peroleh dari membaca firman Tuhan di Alkitab dan buku renungan BD Victory. Ada berkat yang saya terima di dalam penderitaan saya di penjara. Tetapi di balik penderitaan yang berat itu ada berkat. Bahkan hari ini, malam ini, saya membagikan berkat berupa kesaksian. Bahwa kalau kita sudah disertai oleh Tuhan, kita tahu firman Tuhan, kita pegang teguh janji Tuhan, maka Tuhan itu pasti menyertai kita dan memberikan kemenangan. Saya sudah diberi sama Tuhan beberapa hukum perang waktu itu, ada yang ada di kitab Ulangan, di Yeremia, di Yesaya, semuanya diberikan kepada saya. Bahwa itu adalah janji Tuhan. Jika Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan akan berperang untuk kita dan memberikan kepada kita kemenangan, bukan kekalahan. Karena ujian hidup ini bukan seperti roda berputar, tetapi kita anak-anak perjanjian Tuhan adalah hidup terus dibawa naik sampai menjadi kepala. Tuhan tidak pernah membawa kita turun menjadi ekor. Nah, itulah saya menyikapi ujian yang berat ini dengan saya bertindak dengan iman. Saya harus berani mempraktekkan iman saya. Saya harus berani mempraktekkan firman Tuhan. Itulah pesan-pesan yang selalu terngiang-ngiang di dalam telinga saya ketika saya selalu membaca buku BD Victory. Bu Eli menyampaikan seperti itu. Dan puji Tuhan, sekarang saya bisa
berkomunikasi aktif dengan Bu Eli dan teman-teman di PD Victory, bahkan melalui kesaksian di YouTube. Saya nikmati betul betapa Tuhan itu luar biasa. Jangan kita menyerah, jangan gampang kita putus asa. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, tangan Tuhan yang kuat itu menolong kita dengan luar biasa, dengan caranya ajaib. Dia pasti memberikan kepada kita kemenangan yang gilang gemilang. Dan saya sudah rasakan itu. Ibarat saya mengelilingi tembok Yeriko, saya pernah nyampaikan kepada Bu Eli. Saya ini masih hari ke-6, Bu, belum yang ke-7. Tetapi Tuhan sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa kasasi yang dilakukan oleh jaksa sudah ditolak. Tepat pada saat saya keluar dari penjara, karena masa penahanan saya sudah habis. Jadi saya bebas demi hukum, dan Tuhan langsung nyatakan, ini loh lawanmu, sudah aku kalahkan. Luar biasa. Janji Tuhan itu murni, janji Tuhan itu pasti dan segera ditepati dengan sempurna. Itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan selama saya 15 bulan di penjara. Saya merasa penyertaan Tuhan luar biasa. Kita diajari Tuhan untuk mempunyai mental seorang pemenang. Itu kalau kita tidak pernah berperang di dalam ujian, kapan kita dinyatakan sebagai pemenang? Itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi berkat buat kita semua. Dan inilah kesaksian saya yang saya sampaikan dengan penuh sukacita untuk keluarga besar PD Victory dan siapapun juga yang melihat kesaksian saya di malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita semua. Selamat malam. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, thank you Pak Fendi ya buat kesaksian pada malam hari ini. Jadi artinya Pak Fendi sekarang sudah beraktivitas lagi seperti seorang PNS waktu dulu lagi begitu ya Pak ya? Belum. Masih ada satu proses yang belum saya selesaikan. Tapi saya pasti yakin dan percaya dengan iman bahwa Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa buat saya. Amin. Ya, Amin. Tentunya yang pasti Pak Fendi sudah jadi berkat juga buat orang-orang di sekitar pada saat masih ada di dalam lapas begitu ya. Jadi Betul. kita percaya Tuhan tuh memang utus orang juga kita ya anak-anaknya untuk bisa jadi berkat dimanapun kita berada. Nah sekarang berarti aktivitasnya sekarang seperti apa aktivitas Pak Fendi sekarang ini? Jadi ini sambil saya menunggu petikan hasil kasasinya, saya tiap hari ya ini membangun mesbah doa di dalam keluarga saya. Tuhan juga pulihkan keluarga saya luar biasa Pak Pran. Jadi inilah kekuatan iman kita. Kita menang, kita selamat hanya karena iman. Nah itu. Jadi saya juga puas-puasin nih lihat YouTube-nya PD Victory Bu Eli. Kalau dulu kan saya di penjara nggak bisa nonton YouTube karena HP nggak boleh masuk ya. Tapi sekarang saya puas-puasin mau pagi, mau siang, mau malam saya bisa lihat. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Jadi tentunya ada perubahan juga di keluarga ya. Jadi ada pemulihan yang luar biasa ya, secara kerohanian ya. Anak-anak semua juga begitu ya. Iya. Baik. Mungkin usaha yang dikerjakan selain menunggu ini ada usaha yang ada juga Tuhan berikan ya untuk keluarga. Oh iya. Jadi gini, saya memang belum melakukan usaha ekonomi apapun ya, tetapi saya merasakan ini saya sampaikan sebagai mujizat bagi saya dan keluarga. Ketika saya mengalami kehancuran ekonomi ya, karena masalah ini, Tuhan itu menyediakan lebih dari apa yang saya pinta, lebih dari apa yang saya pikirkan. Ekonomi saya walaupun yang bekerja hanya satu orang istri saya, tetapi sampai hari ini semuanya dicukupi dengan Tuhan. Luar biasa. Wah, tepuk tangan. Keren. Wah, Tuhan Yesus memang keren. Wah, bahkan untuk denda ya, untuk bayar denda ketika nanti saya misalkan harus membayar denda sebesar 50 juta. Tuhan sudah sediakan Pak Fran. Lewat orang yang tidak pernah saya kenal, tapi orang itu dipilih oleh Tuhan untuk memberikan uang
membayar denda itu. Waduh, tepuk tangan sekali lagi. Keren pokoknya Tuhan, luar biasa, dahsyat, luar biasa. Oke. Thank you. Baik Pak Fendi, Ya. terima kasih Terima ya. Sekali lagi buat kesaksiannya dan juga tanya jawab kita pada malam hari ini. Salam buat keluarga, buat istri dan anak-anak ya. Selalu sehat, selalu Ya. diberkati oleh Tuhan. Puji Puji Tuhan. nama Amin. Tuhan. Ya, baik.